Dan tidak ada satu pertobatan yang tidak membawa kita menjadi berkat bagi orang lain. Tidak mungkin. Dinamika Rut dan Boaz di dalam Rut pasal yang ketiga ini menceritakan sebenarnya dinamika kita dengan Tuhan kita. Nothing is good in us. Ya, nothing is desirable dalam diri kita. Tidak ada satu keharusan apapun bagi Tuhan untuk menebus kita. Jadi kita akhirnya Tuhan mau menebus kita. Tuhan meresikukan reputasi. Apa yang sudah kita resikukan bagi Injil? Saya akan terus melanjutkan mengenai eksposisi dalam kitab Rut, saudara. Mari kita buka Rut, dan kita akan masuk dalam pasal yang ketiga, dan kita akan membahas atau memikirkan mengenai pasal yang penting ini, saudara. Kitab Rut pasal yang ketiga, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat terakhir, ayat yang 18, secara bertanggapan. Dan inilah firman Tuhan, Rut dan Boaz di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jikalau aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Setelah Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapnyalah selimut dari kaki Boaz dan berbaringlah ia di situ. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baiklah biarlah ia menebus. Jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tandahkanlah itu. Lalu ditandahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boaz ke kota. Serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami baca di dalam pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan membuka mata dan hati kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini, dan apa yang dapat kami pelajari mengenai Engkau, mengenai kebesaran Engkau, dapat kami mengerti pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Berkatilah hambamu, pakailah hambamu, berkatilah anak-anak Tuhan di tempat ini, dan berkatilah nanti juga bukan hanya pendengaran firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan,
Tapi juga doa-doa yang akan kami panjatkan ini. Kami berdoa menyerahkan semua pagi hari dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Surah Rut pasal ketiga itu mungkin adalah salah satu bagian Alkitab yang paling sulit untuk dikhotbahkan, saudara. Kalau saudara membaca Rut pasal ketiga, maka dari ayat yang pertama sudah diawali dibuka dengan suatu perencanaan manusia. Suatu perencanaan manusia dan kita kurang jelas apa artinya di sini, saudara. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat di sana ini apa artinya? Apa yang sedang direncanakan oleh Naomi di sini ada multiple interpretation. Ya, at worst yang direncanakan oleh Naomi bagi Ruth untuk lakukan di hadapan Boaz adalah suatu sexual encounters. At worst itu bisa diartikan sebagai suatu sexual approach daripada Ruth yang harusnya menampilkan dirinya atau trying atau untuk seduce daripada Boaz untuk menggoda Boaz supaya dia melakukan sexual encounter bersama dengan dia. Itu at worst. At best, saudara, tetapi yang terbaik yang bisa kita pikirkan sini tidak mengerti, ambigu, saudara. Apa rencana daripada Naomi di sini, saudara? Saudara, kalau saudara melihat bagaimana cerita ini berkembang, saudara, maka saudara bisa melihat nanti ketika Ruth berhadapan dengan Boaz, Ruth akhirnya propose marriage kepada Boaz. Ini suatu hal yang sangat tidak lumrah dalam kultur di mana kita hidup, kultur dan zaman di mana kita hidup masih tidak terlalu lumrah hal semacam demikian, di mana perempuan yang menghampiri laki-laki dan menanyakan, sekarang marry me, nikahilah aku ini, saudara. Bukan itu saja, saudara. Ini suatu hal yang mungkin secara teologi juga tidak terlalu fitting. Lebih daripada itu, saudara, apapun rencana daripada Ruth atau Naomi di sini, sekarang kalau saudara perhatikan tempat pengirikan tersebut di malam hari, mereka tinggal berdua semalaman. Ya, tinggal berdua semalaman, kalaupun tidak ada sexual encounters, fakta mereka tinggal berdua semalaman, itu juga tidak baik, saudara. Ada kesan yang kurang baik. Sedemikian rupanya sehingga pagi-pagi hari sebelum orang bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya, maksudnya matahari itu belum terlalu kelihatan sehingga kita tidak bisa mengenal, tidak bisa melihat orang lain tersebut. Sebelum orang bisa mengenal satu dengan yang lainnya, sekarang Boaz Ruth meminta diri pulang. Jadi ada satu hal yang mereka coba sembunyikan di sini, sehingga mereka juga malu kalau kelihatan ternyata semalaman berdua di tempat itu. Saudara, ini tidak terlalu enak story ini, saudara. What can really be preached? Apa yang bisa dikhotbahkan daripada pasal ketiga ini? Saudara, beberapa tahun yang lalu cukup lama sekali, saya pernah mencoba untuk akhirnya dalam Bible study kami mengupas kitab Rut di salah satu tempat cabang kita di Amerika untuk anak-anak muda tempat itu, saudara. Tapi akhirnya saya give up, saudara. Pretty much saya harus mengaku bahwa saya tidak merasakan ini apa yang bisa diceritakan. Karena pada saat itu juga saya mungkin kurang mengerti bagian daripada pasal ketiga ini. Tapi saudara, kalau kita percaya bahwa setiap Alkitab itu adalah nafas daripada Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, semua Alkitab itu dinafaskan oleh Tuhan. Bukan cuma ilham atau diilhamkan oleh Tuhan, tapi dinafaskan oleh Tuhan. Maka tidak ada suatu bagian daripada Alkitab ini yang tidak ada artinya bagi kita. Yang tidak akhirnya di mana kita bisa mendapatkan manfaat. Bahkan 2 Timotius pasal 3 ayat 16, justru karena semua Alkitab itu dinafaskan oleh Tuhan, maka itu bermanfaat. Ada 4 hal untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ini adalah suatu hal yang kita pegang di sini, bahwa Rut pasal 3 pun adalah suatu hal yang ada manfaatnya bagi kita. Bahkan bukan cuma kita pelajari saja, tapi bisa membentuk kita, bisa memberikan kita pengertian mengenai siapa dan diri kita dan Tuhan kita, saudara. Surah Rut pasal 3 ayat kedua, kalau kita baca di sana, coba kita baca kitab kita, itu sana kata sekarang bukankah Boaz yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau teman itu adalah anak kita, adalah sanak kita, maaf. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Di sana ada suatu kata bahwa pada saat itu sudah saatnya untuk menampi jelai. Bukan cuma memungut butir-butir jelai, bukan cuma panen jelai saja, tapi saatnya sudah menampi jelai. Ini akhir daripada harvest jelai tersebut. Dari Rut pasal kedua sampai Rut pasal ketiga, diperkirakan waktu dari pertama kali Rut akhirnya mengambil atau gelining, saudara, mengambil butir-butir jelai tersebut, sampai akhirnya Rut pasal ketiga ini, diperkirakan waktu ada sekitar 6 sampai 8 minggu. Sudah sangat lama sekali. Sudah sangat lama sekali dan menarik sekali kalau saudara perlihat di sana, saudara masih ingat ya 2 minggu lalu waktu saya mengupas Rut pasal kedua ini, Naomi sana kan tidak ada sumbangsi apapun di dalam usaha mengambil jelai-jelai, butir-butir jelai daripada butir jelai tersebut, saudara. Maka di sini Naomi juga belum ada sumbangsi apapun.
Entah mengapa, saudara, mungkin Naomi masih merasa kecewa, masih merasa kepahitan dan sebagainya. Tapi something change. Ada suatu perubahan dalam diri Naomi di sini yang berubah daripada pasal pertama, pasal kedua, dan akhirnya pasal ketiga di sini. Ada suatu hint bahwa Naomi sudah mulai ada pertobatan. Mengapa di sini kata-kata demikian? Karena kalau saudara perhatikan Rut pasal 3 ayat 1 di sana Naomi berkata, satu kalimat yang penting di sana, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Sekarang saudara, sebelum Rut pasal ketiga ini, dalam Rut pasal yang pertama, pasal yang kedua, 3 orang saja yang Naomi pikirkan dalam hidupnya dia. Me, myself, and I. 3 orang itu saja, saudara. Itu dirinya dia sendiri. Tidak ada orang lain yang dia pikir, dia merasa dia paling tertekan, dia merasa dirinya tangan Tuhan teracung terhadap dia so defeated. Tapi pada saat ini mulai ada suatu perubahan. Dia memikirkan, nggak sebaiknya should I think about you. Bagaimana engkau akhirnya mendapatkan rest. Kata rest bukan kata tempat perlindungan, tempat atau simply peristirahatan. Bisa beristirahat. Sebaiknya, apakah tidak ada baiknya, apakah nggak sebaiknya aku mencari tempat atau peristirahatan bagimu supaya engkau berbahagia. Saudara, pertobatan membuat kita berubah bukan hanya secara relasi kepada Tuhan, itu diperubahkan dalam pertobatan kita, itu juga relasi kepada sesama kita. Pertobatan membuat kita yang tadinya melihat diri kita sendiri lebih daripada orang-orang sekitar kita, kita melihat diri kita menjadi fokus daripada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sekarang pertobatan merubah tersebut menjadi suatu hal yang membuat kita melihat orang lain. Pertobatan membuat kita mata melihat diri, sekarang dirubahkan oleh Tuhan sehingga kita melihat orang lain. Dan tidak ada satu pertobatan yang tidak membawa kita menjadi berkat bagi orang lain. Tidak mungkin. Tidak ada suatu pertobatan yang akhirnya tidak membawa kita menjadi berkat bagi orang lain. Di sini pasal yang pertama sangat menarik sekali, saudara. Shouldn't I think about your rest? Saudara, kata ini adalah suatu kata yang sayangnya di sini dikatakan tempat perlindungan. Memang ada mungkin konotasi ke sana, tapi lebih tepat peristirahatan. Dan ini adalah meneruskan tema daripada pasal yang pertama. Setelah mereka mengalami semua kemalangan ini, mereka semua perempuan-perempuan ini kehilangan laki-lakinya mereka. Sehingga tidak satu orang pun di dalam keluarga itu bisa menjadi backbone yang bisa menjaga dan menjamin hidup mereka. Maka saudara, Naomi sangat menginginkan baik Ruth maupun Orpa pulang ke rumah ibunya, supaya mereka bisa akhirnya hidup dan melanjutkan hidup mereka bersama dengan Naomi. Naomi pikir tidak ada masa depan. Saudara perhatikan, pasal 1 ayat yang ke-9, saudara. Di sana adalah wish daripada Naomi ketika Naomi mengirim Ruth dan Orpa pulang. Kiranya atas karunia Tuhan, may the Lord, kamu mendapatkan rest, tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Saudara, ini adalah doa daripada Naomi. Pulanglah dan kiranya Tuhan memberikan engkau rest. Tempat perlindungan atau lebih tepat translationnya adalah tempat peristirahatan atau simply peristirahatan bagimu di tempat suamimu tersebut. Jadi adalah wish daripada daripada Naomi sejak semula. Tapi beda sekarang dengan Rut pasal yang ketiga ini, saudara. Saudara, kalau dalam Rut pasal yang pertama, Naomi simply cuma menyuruh mereka pergi dan kiranya sekarang menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan engkau rest. Di dalam Rut pasal yang ketiga, Naomi memikirkan, shouldn't I think about your rest? Bukan cuma menyerahkan mereka Rut ke tangan Tuhan saja. Seringkali dalam doa-doa kita, ketika kita mendoakan orang lain, tanpa sadar, sebenarnya kita sedang malas to get our hands dirty dalam menolong orang tersebut. Kita lebih suka mendoakan orang lain, wisdom, God bless you, dan sebagainya. Di belakang semua doa kita, mungkin kita tidak mau terlalu banyak info dengan problem orang tersebut. Kita lebih banyak yang mendoakan saja. Wisdom well, itu saja yang kita lakukan, saudara. Di dalam Rut pasal yang ketiga ini sekarang sudah berubah. Jadi cuma wishing Ruth, Naomi cuma wishing Ruth supaya Tuhan memberikan rest. Sekarang pertanyaan berbeda. Apakah tidak ada baiknya jika aku mencari rest, mengusahakan rest tersebut bagimu, saudara? Maka di sini, saudara, dikatakan dalam ayat kedua, Boaz adalah seorang relatif. Saudara, Boaz adalah seorang relatif dan bukan cuma seorang relatif saja, anak saudara. Saudara perhatikan Rut pasal 2 ayat 20. Maka di sana Naomi sudah tahu bahwa Boaz itu adalah close relatif, satu kaum saudara, saudara, ayat 20.
Orang itu adalah kaum kerabat kita, bukan cuma kaum kerabat, tapi kaum kerabat dekat kita. Dia adalah salah seorang yang wajib menebus kita. Dia adalah salah seorang penebus kita. Suatu kinsman redeemer. Seorang yang harus menebus karena dia adalah relatif dekat, saudara. Maka saudara, di sini suatu hal yang sudah mulai direncanakan. Saya tidak tahu saudara apa yang terjadi dalam pemikiran daripada Naomi di sini. Tapi mungkin berminggu-minggu dia terus berpikirkan mengenai bagaimana mungkin akhirnya kondisi Ruth ini bisa menjadi suatu kondisi yang lebih baik. Saudara, konsep daripada kinsman redeemer, sanak saudara yang harus menebus dalam bahasa Ibrania goel, itu ada di dalam perjanjian lama, saudara, di dalam Imamat, di dalam Ulangan, Imamat pasal 25 menceritakan bagaimana kalau seseorang saudara itu akhirnya karena terpuruk, karena hutang, karena apapun, saudara, akhirnya harus menjual dirinya sebagai seorang budak. Maka saudara, seorang saudara yang mungkin harus akhirnya memiliki kemungkinan harus menebus saudara tersebut supaya lepas daripada perbudakan. Itu dalam Imamat pasal ke-25. Itu peraturan sangat panjang sekali, saudara. Bagaimana menilai, mengukur harga daripada saudara tersebut untuk bisa ditebus kembali. Atau dalam di dalam Deuteronomy atau Ulangan pasal ke-25, saudara, satu tugas daripada satu saudara adalah untuk membangkitkan keturunan bagi pada saudara lainnya yang mungkin mati dan waktu meninggal tidak ada keturunan, saudara. Maka ini adalah suatu levirate marriage, di mana keharusan bagi saudara laki-laki lainnya itu akhirnya menikahi janda daripada saudaranya tersebut, lalu melahirkan keturunan, bukan keturunan dia, tapi keturunan daripada saudara yang meninggal tersebut. Saya rasa ini yang dari pikiran daripada Naomi pada saat itu. Dia memikirkan bagaimana caranya akhirnya Ruth bisa akhirnya dinikahi oleh Boaz. Tapi apa daya, saudara, Ruth itu adalah seorang yang saya rasakan negatifnya di dalam mata orang biasa itu 3 hal. Dia bukan cuma seorang yang foreign, orang asing. Orang Israel mengawini orang asing itu satu hal yang tidak seharusnya terjadi. Bukan cuma dia adalah orang asing, dia adalah orang Moab. Orang Israel itu diajarkan supaya tidak bergaul bersama dengan orang, bahkan tidak boleh masuk dalam congregation-nya orang Moab, atau orang Moab masuk dalam congregation-nya orang Israel. Ini orang asing, orang Moab, janda lagi. Saudara, siapa yang masih mau sama Ruth dalam hal ini? Maka saudara menarik sekali dalam saudara baca dalam pasal 3 ayat 3 sampai 4, saudara. Di sana Naomi mengatakan bahwa Ruth harus mandi, lalu saya tidak usah ngomong banyak-banyak di sana, pretty much make yourself pretty. Ya, mungkin dengan make up dan sebagainya, make yourself pretty untuk saudara akhirnya menyamperi dan menghampiri Boaz tersebut. Kalau saat ini banyak sekali orang yang merasakan bahwa hal-hal tersebut ya itu tidak terlalu rohani ya. Ada orang yang mengatakan bahwa orang reform itu demikian rohaninya sampai hal-hal semacam demikian, mungkin make up dan lain sebagainya itu tidak terlalu penting gitu ya. Karena di sini ini lain, saudara ya. Ini ada memang ada suatu cara di mana Ruth disuruh akhirnya oleh Naomi untuk make yourself pretty, mandi, beruraplah, pakailah pakaian yang bagusmu itu. Lalu pergilah ke tempat pengirikan itu, saudara. Saudara, ayat yang keempat tidak gampang dimengerti. Ya, jika ia membandingkan diri, tadi tunggu, bukan cuma pergi, tapi tunggu, lihat sampai si Boaz ini makan, minum, lalu tidur, membandingkan diri tidur, baru pada saat itu Ruth harus menghampiri, lalu ke tempat di mana ia berbaring, kemudian datanglah dekat, ya, datanglah mendekat. Singkapkanlah selimut dari kakinya. Berbaringlah di sana. Saudara, 3 kata kerja ini, saudara, datanglah mendekat, singkapkanlah selimut, berbaringlah di sana. Itu bisa diartikan negatif semua. Termasuk misalnya singkapkan selimut, buka selimut daripada kakinya tersebut. Itu maksudnya apa? Salah satu interpretasi mengatakan bahwa itu berarti to uncover the nakedness, membuka sampai kelihatan nakedness tersebut, saudara. Saudara, apakah yang di sini yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab? Saudara, saya rasa pengertian sangat negatif ini tidak ada dasarnya, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Menarik, saudara, walaupun saudara, kalau saudara perhatikan, orang Moabite itu memang memiliki reputasi yang jelek. Kalau saudara buka, saudara, saya sebelum memberikan alasan mengapa saya rasa itu salah kok. Ada orang yang menginterpretasi yang demikian kalau saudara buka dalam Bilangan pasal ke-25. Bilangan pasal yang ke-25 itu perempuan-perempuan Moab dikatakan itu akhirnya seduce orang-orang Israel untuk melakukan sexual immorality dan akhirnya idolatry.
gara-gara perempuan Moab tersebut, maka orang-orang Israel akhirnya mengawini mereka, dan akhirnya dari hubungan tersebut, akhirnya menyembah ilah-ilah daripada orang-orang Moab. Maka di sini saudara, perempuan Moab itu reputasinya tidak terlalu baik, saudara. Ditambah lagi, in fact, kalau saudara perhatikan, asal-usul daripada orang Moab itu juga daripada sexual immorality. Itu daripada Lot dan siapa, saudara? Dan anak perempuannya yang paling tua tersebut. Maka saudara, reputasi orang Moab tidak terlalu baik. Apakah mungkin maksud daripada Naomi di sini adalah mengatakan, Ruth, sekarang make yourself pretty, ya, kasih minyak wangi buat engkau akhirnya tertarik dan present yourself sebagai seorang prostitut di hadapan Boaz. Bukankah itu memang reputasi orang Moab? Orang Moab memang terkenal dengan enticement daripada mereka untuk menarik orang-orang Israel, akhirnya mengawini mereka dan sebagainya. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Boaz supaya Ruth lakukan? Saya percaya ini tidak ada dasarnya, saudara. Mengapa demikian? Kalau saudara perhatikan dalam Ruth pasal yang kedua ayat yang pertama, nah ini salah satu tempat di mana translation bahasa Indonesia kurang tepat di sini. Ruth pasal 2 ayat pertama, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Di sana kan dikatakan Boaz adalah seorang yang kaya raya. Tapi dalam bahasa aslinya yang ditekankan memang Boaz adalah seorang yang kaya, mungkin kaya raya juga memang benar, saudara. Tapi ditekankan di sana bukan kekayaan daripada Boaz, tapi ditekankan di sana seharusnya adalah karakter daripada Boaz. Kalau saya baca dalam bahasa Inggrisnya, now Naomi had a relative of her husband's, a worthy man of the clan of Elimelech, whose name was Boaz, a worthy man. Bukan man of worth, saudara. Bukan orang kaya, tapi a worthy man. Seorang yang memiliki karakter yang baik. Seorang memiliki karakter yang reputable. Boaz sejak semula dikenalkan sebagai orang yang berkarakter. Bagaimana Boaz akhirnya menyapa Ruth pertama kali. Ketika orang lain panggil Ruth adalah seorang Moabite, Ruth the Moabite, Boaz memanggil dia sebagai my daughter, anakku. Itu suatu perkataan yang luar biasa sekali. Bahkan perkataan pertama yang keluar dari mulut Boaz kepada para pegawai-pegawai tersebut adalah blessing, saudara. Ya, diberkatilah mereka tersebut. Saudara, Boaz adalah seorang yang berkarakter baik. Ruth, walaupun adalah orang Moabite, adalah seorang yang berkarakter yang indah pula, saudara. Saudara bisa melihat Ruth pasal yang kedua ayat yang ke-6, saudara, misalnya. Hujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Jadi ini sudah terkenal apa yang Ruth lakukan bagi mertuanya Naomi tersebut, saudara. Ini sudah dikenal di kalangan orang-orang Israel di Bethlehem pada saat itu. Ayat yang ke-11, saudara. Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku, pasal 2 ayat 11, saudara ya. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati dan seterusnya, saudara. Jadi reputasi Ruth sudah sangat dikenal. Kalau saudara baca pasal 3, ayat yang ke-11. Oleh sebab itu anakku, pasal 3 ayat 11, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik, saudara. Jadi saudara di sini bukan cuma itu saja, ini karakter daripada Ruth juga dikenal oleh orang tempat itu. Tidak mungkin interpretasi mengatakan bahwa Ruth itu mau melakukan suatu sexual encounter pada saat itu, seduce daripada Boaz, tidak. Tapi Ruth memang mau supaya Boaz memelihara dia, mengawini dia, terus memang mengatakan kalimat tersebut, dan Boaz akan melakukan suatu theological understanding di belakang hal ini, saudara. Sampai di sini, saudara, cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa ini bukanlah suatu hal yang negatif, saudara, dalam arti bahwa ini kompromi secara seksual yang terjadi pada hari itu, pada malam itu di tempat pengirikan ini, saudara. Saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara? Kalau saudara perhatikan, ini adalah story daripada penebusan Tuhan, cerita penebusan Tuhan. Ruth sadar, menyadari dirinya adalah seorang yang perlu ditebus. Dia adalah sadar dia dalam kondisi yang terpuruk, dia perlu seorang penebus untuk menebus diri dia. Ruth sadar akan hal tersebut. Boaz, saudara, dia akan menebus Ruth dalam pasal yang keempat, tapi yet perhatikan suatu hal yang dikatakan oleh Boaz, bahwa dia bukanlah sanak saudara yang paling dekat dengan Elimelek, saudara. Dia bukanlah seorang yang paling dekat dengan Elimelek, berarti bahwa tugas yang menebus keluarga ini tidak langsung datang otomatis ke dalam diri Boaz. Dengan kata lain,
Boas tidak ada kewajiban untuk harus menebus Ruth. Sekali lagi, saudara, Boas ada kewajiban untuk harus menebus Ruth. Ada orang lain yang lebih dekat daripada dengan keluarga Elimelek tersebut yang bisa menebus Ruth lebih daripada Boas, saudara. So, dinamika Ruth dan Boas dalam Ruth pasal yang ketiga ini menceritakan sebenarnya dinamika kita dengan Tuhan kita. Sekali lagi, saudara, dinamika yang terjadi dalam Ruth pasal ketiga ini menceritakan dinamika kita dengan Tuhan kita. Sama seperti Ruth, saudara, kita adalah orang-orang yang seharusnya menginginkan, merindukan diri kita ada ditebus. Sama seperti Ruth, kita adalah orang-orang yang tidak punya reputasi sebenarnya. Sama seperti Ruth, kita adalah orang-orang yang dikatakan undeserving sinners, orang berdosa yang tidak memiliki kelayakan. Orang Moab itu sudah sangat rendah sekali di hadapan mata orang Israel, saudara. Tapi Ruth di sini adalah menggambarkan kita juga adalah orang semacam demikian. Nothing is good in us. Tidak ada. Ya, nothing is desirable dalam diri kita. Tidak ada, saudara. Dan sama seperti Boas, bahkan lebih daripada Boas, Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menebus kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat rela dan ingin menebus kita. Bahkan suatu hal yang harus kita pelajari dalam penebusan Tuhan dalam diri kita adalah suatu fakta. Bahwa tidak ada satu keharusan apapun bagi Tuhan untuk menebus kita. Tidak ada, saudara. Tidak ada suatu keharusan apapun bagi Tuhan untuk bisa menebus kita. So, kita tidak usah mengerti apa maksudnya ada penebus yang lainnya. Ini suatu hal yang tidak ada poinnya untuk dibicarakan. So, tapi poin yang paling penting adalah bagi Boas pada saat itu dia tidak ada keharusan untuk menebus Ruth, tapi dia mau menebus Ruth. Maka di sini saudara, Tuhan tidak ada keharusan untuk menebus kita di understanding sinners macam demikian. Jadi kita akhirnya Tuhan mau menebus kita. Ini gambar daripada penebusan kita. So, dalam relasi Boas dan Ruth menggambarkan relasi Tuhan dengan diri kita, saudara. Kita yang akan diuntungkan dengan kita debus. Ruth akan diuntungkan dengan Ruth ditebus. Tapi apa untungnya bagi Tuhan? Apa untungnya jalan relasi ini bagi Tuhan, bagi Boas? Boas sedang risk. Boas sedang meresikokan reputasinya dia dalam hal ini. Mengapa? Boas seorang yang worthy man. Seorang yang punya reputation tersebut, saudara. Saat ini dia sedang meresikokan reputasinya. Dia harus akhirnya menikahi, menebus seorang Moabite. Seorang yang janda, seorang yang Moabite. Orang lain hanya melihat Ruth sebagai the Moabite. Di Boas melihat itu lebih daripada this Moabite harus ditebus. Karena ketika Yesus datang dalam dunia ini, dia meresikukan semua reputasinya. Makanya orang-orang Israel, orang ahli Taurat, ahli Farisi tidak bisa mengerti bagaimana orang saleh ini yang klaim dirinya saleh, yang klaim dirinya Mesias, mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa, pendosa-pendosa. Pelacur, dengan tax collector, dan sebagainya. Bagi orang Israel, tax collector itu suatu hal yang sangat-sangat rendah sekali, lebih rendah daripada semua pendosa-pendosa lainnya. Mengapa? Karena tax collector, pemungut cukai, itu menjual orang Israel kepada orang Romawi. Pemungut cukai itu akhirnya dalam kondisi macam demikian, mengatakan bahwa Tuhannya orang Israel itu tidak lebih penting daripada Tuhannya orang-orang Romawi. Dia melayani Tuhannya orang Romawi. Dia menjual dirinya, menjual Tuhannya kepada orang Romawi dan Tuhannya orang Romawi. Orang pemungut cukai itu sudah dimarginalize, dibuang. Secara society, dalam society itu sudah unacceptable. Orang kalau lihat pemungut cukai itu sudah jijik, lihat pun sudah jijik. Suatu hari saya pernah di New York City, saudara. Itu di New York City, saya berhenti di Chinatown, kita pergi makan dimsum, 1 jam, masukin koin, 1 jam. Lalu kita pergi makan dimsum. Lalu saatnya sudah tiba, di mana kita harus masukkan koin. Kita selesai makan, kita pergi. Ternyata telat 5 menit. Dalam 5 menit itu saya dapat tiket parkir 2. Ini saya rasa ini kurang kerjaan ini. Jadi ada orang yang kasih parkir tiket, kasih tukang parkir polis atau tukang tiket lah, kita panggil tukang tiket, saudara ya. Dia kasih tiket, ada orang lain yang lewat kasih tiket lagi. Waduh, saya udah kesel banget dan mahal sekali satu parkir tiket kira-kira $200 kali 2 $400 Lalu saya beli, saudara, saya tulis surat kepada court di New York. Saya katakan, okay, my mistake, I admit the first mistake, the first parking ticket saya akan bayar. The second, I'm not going to pay. Akhirnya di waive, yang kedua di waive. Tapi mau daripada saat itu, saya jengkel banget sama yang namanya tukang tiket ini. Kalau lihat mereka udah jalan, kesel banget gitu.
kerjaanmu cuma nyusahin orang gitu lah ya. Itu ada dendam kesumat dengan tukang patiket ini, saudara. Saudara, orang Israel bersatu kalau melihat tukang atau pemungut cukai itu dendamnya luar biasa sekali. Bencinya luar biasa sekali. Tapi akhirnya dicatat dalam Alkitab, Tuhan berkumpul dengan orang-orang berdosa seperti demikian. Tuhan meresikukan reputasinya. Saudara, dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, apa yang sudah kita resikukan bagi Injil? Apa yang sudah kita resikokan bagi pekerjaan Tuhan? Apa yang sudah kita resikokan bagi akhirnya pengabaran Injil? Bagaimana kita rindu membawa orang kepada Tuhan? Apa resiko kita? Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang akhirnya hanya mendoakan, hanya akhirnya memikirkan, tanpa akhirnya melakukan suatu tindakan yang bahkan kalau perlu dan kalau harus, kita meresikokan reputasi kita tersebut. Beberapa tahun waktu yang lalu, saudara, saya bawa teman-teman di Boston untuk bagi traktat di Boston Common. Mereka bagi traktat, saya ajar mereka untuk mengabarkan Injil yang simple, cuma bagi traktat saja. Saya bawa keluarga saya, waktu itu anak-anak Daniel masih sangat muda, Grace masih kecil sekali, saya ajar anak saya juga bagi traktat. So, pada saat itu, saudara, ternyata setelah mereka kembali mengatakan bagi traktat kelihatannya gampang, tapi susah. Mengapa? Yang bagi traktat orang S2, S3 di Boston. Waktu mereka mengulurkan tangan, lalu ditolak. Waktu malunya luar biasa. Itu reputasiku, ini saya doktor. Saya calon PhD candidate. Mengeluarkan tangan. Ternyata mengulurkan tangan cuma 30 cm, 40 cm. Itu ternyata gak gampang. Kenapa? Kita malu karena ditolak. Kita malu waktu dihina. Dan orang di Amerika tidak sungkan kalau menghina orang yang lain. What are you doing? I do not need your gospel. Atau mereka bisa mengatakan kata-kata yang kasar sekali saudara pada kita. Di saat itu yang mereka belajar merendahkan diri bagi kerajaan. Kalau Tuhan sudah merendahkan diri demikian, merupakan berkorban bagi kita, meresikukan reputasinya untuk menyelamatkan kita, undeserving sinners yang worse, even worse than Moabites. Maka ini adalah suatu kasih dari Tuhan yang mengatakan bahwa kita have to take action too dalam pekerjaan Tuhan. Di sini, saudara, cerita daripada Rut pasal 3 menceritakan mengenai rencana dan sejarah penebusan Tuhan yang makin lama makin dilihat. Saudara, akhir daripada Rut pasal 3, saudara, saya nggak bahas banyak daripada tengah-tengahnya, saudara ya. Jadi kalau akhir dari Rut pasal 3 dikatakan bagaimana sebelum Rut pulang, Boas memberikan, kalau kita baca ayat yang ke-15, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tandahkanlah itu, lalu ditandahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai. Ke dalam selendang itu, suatu pergilah Boas ke kota. Saudara, dalam ayat ke-16, setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, bagaimanakah anakku? Saudara, sana transisi yang lebih tepat adalah, siapa engkau? Who are you? Siapakah engkau, my daughter? Maksudnya bukan tiba-tiba Naomi tidak kenal Ruth. Tapi Naomi melihat bagaimana akhirnya Ruth membawa pulang demikian banyak jelai tersebut. Saudara, 6 takar jelai. Sulit diterjemahkan ini berapa, tapi ada estimasi, ada komentator yang mengatakan ini kira-kira sekitar 40 kg jelai. Saudara, itu ditaruh di atas punggungnya Ruth, lalu Ruth bawa pulang ke rumah. Ini Ruth luar biasa, ini perempuan kuat sekali. Saudara. Ini karakter apa daripada perempuan seperti demikian? Dia bawa 35-40 kg jelai, bawa pulang ke rumah, berjalan ke kota, pulang ke rumah. Saudara. Nggak minta pertolongan, ini suatu karakter memang perempuan yang luar biasa ini. Ini perempuan yang luar biasa sekali karakter dia, saudara. Bekerja keras. Nah di sana, saudara, ini Naomi waktu melihat dia, why? What just happened? Bagaimana mungkin kau bisa membawa berkat demikian? Siapa kau enggak? Seakan enggak kenal, apalagi sedang terjadi saat ini pada orang Moabit ini. Saudara, 6 takar jelai. Kenapa 6? Saudara, kalau di dalam Alkitab atau tradisi orang Yahudi, 7 itu angka sempurna, 6 itu enggak sempurna. Maksudnya apa? Pada saat akhir daripada pasal ketiga, Ruth masih belum sempurna mendapatkan rest. Belum. Dia masih belum ditebus oleh Boas. Tapi nanti kesempurnaan rest daripada Ruth terjadi di dalam pasal yang keempat. Baru sempurna cerita daripada Ruth ini. Tuhan bekerja dalam hidup dia. Saudara, mari kita menikmati pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam diri Naomi dan Ruth. Dan kiranya Tuhan ini mengingatkan kita pada betapa besar karunia dan berkat yang Tuhan berikan pada kita di undeserving sinner. Dan apa yang Tuhan juga minta daripada kita untuk kita lakukan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bapak dan Surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan setelah kami dengarkan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan pada kami, kita semua tempat ini, suatu cinta pada firman Tuhan. Suatu kerinduan untuk bisa mengenal firman Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Ajar kami tidak ada satupun dalam firman Tuhan yang tidak ada artinya bagi kami semua. Ajar kami untuk bisa melihat kedalaman daripada firman Tuhan, sehingga kami mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Tuhan yang bekerja di masa lalu menyatakan rencana keselamatan Tuhan di antara anak-anak Tuhan. Bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa melihat rencana keselamatan Tuhan juga di dalam zaman ini melalui diri kami. Pakailah kami dalam kerajaan Tuhan. Sebentar lagi kami menaikkan doa-doa kami, berilah kami suatu hati yang rindu berdoa, mengerti apa yang harus kami doakan, dan kami bisa memiliki kerinduan dan kesukaan dalam berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Amin.